Nah ini kan ada ustazah yang ngajarin Quran. Nah, sama Abi berarti ya, kan kedua. Yang pertama itu yang belajar, cina. Yang kedua kan dapat padilanya nggak apa-apa. Yang ngajarin nomor 2, yang belajar nomor 1 nggak apa-apa. Ibu belajar satu-satu kan? Satu-satu ini berapa hitung bu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bentar ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15. Ibu bagian satu-satu yang belajar Quran. Saya nomor 2, tapi 15 dikali ibu. Masya Allah. Baik, tayyib bu ya. Kemudian ada ini hadis lagi bu. Man 'allama ibnan. Siapa yang mengajarkan? Kalau ta'allama itu belajar, kalau alam itu mengajarkan. Contoh, Neng Ujang membaca Al-Quran, ya. Tapi orang tua kepada anaknya, bukan orang lain ini mah konteksnya. Ya. Barang siapa yang mengajarkan anaknya Al-Quran dengan melihat, yaitu dengan melihat itu berarti disodorkan Al-Qurannya ke anak. Nah kita juga pakai Al-Quran, diajarin si anak alif, ba, ta, sa gitu kan. A jabar A, I jabar I, U jabar U, A, I, U kan gitu ya. Ba jabar ba, bi jabar bi, ya gitu ya. Jabar. Oh kasroh. Baik, kurang lebih seperti itu. Siapa yang mengajarkan anaknya Al-Quran dengan melihat, maka diampunkan kata Allah. Man 'allama ibnan lahu Al-Qur'anan nazran, dengan melihat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan menghapus atau mengampunkan bagi orang tuanya dosanya yang lalu dan yang akan datang. Allahu Akbar. Gak pas kia ngaji deh Mama Nisa. Gak apa-apa bu, ini mah cuma sedikit saja, maksudnya minimal aja syarat ya, daripada orang uculkan sati-sati gue dah bu banyak kesibukan. Gak apa-apa, nanti bagi-bagi pahala Mama Nisa. Kalau gitu nggak dapat pahala dong, bagi-bagi pahala bu. Baik, lanjut ya. Wa man 'allamahu iyyahu zahiran, dan siapa yang mengajarkannya dengan hafalan. Tadi dengan melihat ya. Nah sekarang mengajarkan dengan hafalan. Ikutin nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ikutin. Nah itu dengan hafalan ya. Maka setiap anak itu membaca satu ayat, Masya Allah. Surat Al-Fatihah ada berapa ayat? 7. Jika ibu-ibu lamun bisa ngajarkan budak, bapak nanti ngajarkeunnya. Pak, tong cicing wae ajar kena minimal Al-Fatihah ka budak teh. Nah, ini ada fadilahnya, saya kasih tahu Bu ya. Allah akan menaikkan ayahnya 1 derajat hingga akhir ayat yang dihafalkannya. Allahu Akbar. Tadi ngajarkan bapak ibunya itu dengan melihat itu dapat apa pahalanya? Diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Ketika diajarkan anak itu dengan hafalan, maka diangkat derajatnya. Masya Allah. Kalau bisa seperti itu ya Bu ya, praktekkan. Kalau bisa ya kasihkan ke Mama Nisa biar bagi pahala. Oke lanjut. Ini Bu ada satu hadis. Satu lagi. Man istama'a, barang siapa yang mendengar. Istama'a itu sengaja mendengarkannya. Kalau sami'a mendengar dengan tidak sengaja. Kalau istama'a itu dengan sengaja. Jadi dengan sengaja contohnya begini, saya hoyong ngedenge, hoyong mendengarkan, saya mau mendengarkan Al-Quran. Enggak dari orang, dari HP, enggak dari HP, dari tip, enggak dari tip, dari TV. Contohnya itu berarti sengaja, ngetel kan? Nah, ini namanya istama'a. Kalau sami'a itu enggak sengaja, tiba-tiba lewat ayat kedengaran, wesya, nah itu sami'a namanya ya, hati-hati ya. Nah itu. Kalau ini istama'a, man istama'a barang siapa yang sengaja mendengarkan ila ayati min kitabillah, dari ayat-ayat Al-Quran, kutibat lahu hasanah, maka diberikan pahala, dituliskan untuknya 1 pahala atau 1 kebaikan, dan dilipat gandakan mudha'afatun, lahu hasanatun mudha'afatun, 1 pahala tapi dilipat gandakan. Allahu Akbar. Jadi 1 hurufnya itu dapat 1 kebaikan, dilipat gandakan lagi sama Allah Subhanahu wa taala. Contoh, bismillahirrahmanirrahim.
berapa huruf, Bu? Nah, yang cerdas matematikanya. Bismillah aja lah, Bismillah, nggak usah Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah aja. Berapa itu? Ayo sama-sama ngitung Ibu ya. Bismillah. Bismillah 7. Benar nih. Ayo sama-sama. Ba berapa? 1. Sin 2. Mim 3. Alif. Lam. Lam lagi. H. Berarti wah 100. Kasih bala-bala, Bu. Salah. Kalau Bismillahirrahmanirrahim. 13 itu benar. Benar. Tuh kan. 17 apa 13? 7 tambah 6 tidak 17 19 benar 19. Oke, 19. Berarti kalau misalkan saya baca, ibu-ibu dengerin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada 19. Kalau dikalikan sama Allah, dilipat gandakan kali 10 berapa? Karek denge, baru dengerin. Ya, baru dengerin, belum baca. Masya Allah. Kok bisa gitu? Dalam hadis yang lain, nanti istimbat ya Bu ya. Istimbat nanti digabungkan. Ternyata nanti ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, menurut hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata pahala cuman 10 per satu ayat itu bukan qiraah, bukan membaca, tapi istama'a. Istama'a pun di sini satu riwayat lain dikatakan bahwasanya dilipat gandakan sama Allah Subhanahu wa taala. Saking dahsyatnya, karena apa? Al-Qur'an itu luar biasa. Firman Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu perkataan pun di dalam Al-Qur'an itu perkataan makhluk. Ini perkataan Khaliq, yaitu firman Allah. Kalau sudah firman Allah, saya mau nanya, Bu. Ibu namanya siapa? Contohlah, ibu namanya siapa? Mama Adit. Nah, misalkan ibu yang ngomong, bukan saya. Ibu namanya siapa? Ah, itu yang bicara siapa, Bu? Tuh, kata Allah. Ya Allah, cek Allahnya. Iya, saya. Berarti yang ngomong ya saya siapa? Allah. Firman Allah berarti Allah. Paham? Berarti ini bukan makhluk, Bu. Makanya firman Allah ini luar biasa, bisa menjadi syafaat bukan hanya nanti di hari kiamat, tapi juga di kuburan, bahkan di dunia. Tapi bagaimana ciri-ciri atau contoh syafaat di dunia? Nah, contoh syafaat. Ayah nunggering. Diambil cai, bacakan Al-Ikhlas, dibacakan Al-Fatihah, itu ayat bukan? Itu surat bukan? Itu Quran bukan? Ya kan? Kemudian kita tiupkan. Cik minum, cager mana? Nah, itu syafaat itu. Kan qul huwalilladzina amanu huda wasyifa, lihat di Quran surat Al-Isra ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Ah, itu syifa. Bukan nama syifa ya. Al-Syafi, penyembuh. Syifa itu kesembuhan. Syafaah, penyelamat, penolong. Nah, itu. Syafaat nanti di hari kiamat, di alam kubur, dan juga di dunia bisa. Contohnya apa? Ada hadisnya, Bu. Barang siapa yang menyakiti ahliku, kata Allah, ahli Quran itu keluarga Allah Subhanahu wa taala, maka aku menyatakan perang dengannya. Berapa banyak orang yang menyakiti orang-orang yang hafid Quran, yang ahli Quran, tapi tidak disadari kadang dibalas sama Allah Subhanahu wa taala walaupun dianya tidak membalas. Nah, ini bahaya, hati-hati. Makanya kita jadi ahli Quran, keluarga Allah. Keluarga Allah itu orang yang senantiasa membaca Al-Quran siang malam. Antum? Oke, baik. Supaya ibu dapat banyak pahalanya, saya bacakan Al-Fatihah saja dulu, Bu ya. Ya, ini syarat saja, Bu.
Dengerin Bu ya. Dan ngaji kuping ngarana gaya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, saya sudah membaca Al-Quran, Ibu sudah mendengarkan. Kalau masalah pahala hitung sendiri ya, hitung sendiri Bu ya. Tadi kan Bismillahirrahmanirrahim 19. Saya nggak bisa ngitung Bu ya. Baik, kata Rasulullah, kenapa kalau kita membaca Al-Quran bermakna kita itu berkata-kata dengan Al-Quran. Kalau siapa hambaku, kata Allah, kata Rasulullah, siapa umatku yang ingin bercakap-cakap dengan Allah maka membaca Al-Quran. Jadi kalau ibu rindu sama Allah, baca Al-Quran. Kalau kangen sama Allah, baca Quran. Orang yang baca Quran, dengarkan Quran. Ya, setel tip. Kalau nggak datang ke masjid atau nggak dengerin aja dari mic, itu tetap dapat satunya, dapat satu pahalanya. Terakhir saya kasih tahu Bu ya. Ini waktu Bu masalahnya. Kalau waktu asmanu minaz zahab. Kalau lama-lama lah gempor Bu, kan? Gempor.